dia ini emak lu. Mungkin Nyai Alia tuh membantu. Alia, coba Meong tentuin. Meong mau tinggal sama siapa? Mau tinggal sama Nyak Mae atau sama Boe? Meong mau sama Nyak Ae. Kalau gua bongkar, tapi si Mei kan gak bakalan percaya. Kenapa sih lo? Aduh, ribet amat. Ayah punya bukti otentik kalau si Inem itu ternyata bukan ibu kandungnya si Mel. Meong lagi. Udah deh, urusin Meong aja. Gak usah perhatiin Alia. Ini anak apa sih? Ribet bener. Pok, mau kemana? Nih, mendingan ya, Mpok ikut Ahi aja. Kemana? Udah, ikut. Ini lebih penting. Nih anak, ntaran juga baik sendiri. Ya, Pok ya? Udah deh Bang Ariel, mending kita pulang aja. Soalnya ya kan, Mboknya itu pasti gak akan kasih si Meong keluar. Udah tahu. Bener banget itu. Udah pulang aja, ikutin kita. Ngapain sih lu di sini? Pokoknya gue gak mau pulang, gue harus ketemu Meong dulu baru gue pulang. Udah mendingan lu berdua pulang aja deh. Lu percuma nyuruh gue sia-sia tau nggak? Gue tuh khawatir sama Meong, gue harus ngeliat Meong dulu. Kalau perlu gue camping di sini buat ngeliat Meong. Mau camping lu di sini. Udah, Seripa, kita pulang aja. Biarin Bang Ariel di sini mau semedi kali. Yaudah, yuk. Bye-bye Bang Ariel ganteng. See you next time. Dadah. Dilalerin lo di sini. Di bro. Gimana ya bikin nyanyang? Ini kucing. Ipa kamu nggak ajarin Eong acak ya? Eong acak aja buat Nyak. Bikin aja. Nyak enggak? Lelet. Berisik banget sih. Ada apaan sih? Itu pasti si Meong. Beneran deh, kenapa sih itu kerja bikin puspa aja mah? Bisa berabes pas baik. Belenjong kalau ada apa sih sama Des. Anaconda, let's go. Apa Meong, ini punya aku. Meong, punya aku. Sumi. Meong. Orang kita belum lapar kok. Bandel ya, bandel. Ya Allah. Ya Allah. Enggak, aku ndak lapar kok. Mengko wae le mangan. Jan, gue iki halah Jan. Dapur yang tadi kotor kayak gini beri bejal. Meong jahat sama baik. Ojo nangis. Yuk wes mangan. Nah, yang acak ya. Ya, tapi nanti aja janji. Nanti ya, nanti. Kan udah toh, capek toh. Nah, sekarang bobo istirahat maklum ya, bangun tidurnya besok siang-siang aja. Bisa kayak lagi ya. Ama ocak, oke? Oh, alan-alan jenis itu ya, bobo.
Cucu Alin. Ariel sayang sama Meong. Ariel deg-degan kalau deket Meong. Pokoknya Meong jangan pergi. Ya. My God, I really cannot take this anymore, Anna. Kalau bukan demi kemewahan, pengorbanan ini, kalau bukan demi kemewahan dan semua barang-barang branded, no banget. Eko udah gak tahan lagi sama itu bocah yang kelakuannya kayak kucing. I can't take it anymore, Anna. Oh my God. Buat apa ngadepin dia? Aku stres, tau gak jelek kayak gini. Oh my God. Anna, did you open the door? Did you open the door? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kalau seandainya ada begal yang mau masuk, terus mau nyolong semua barang ini. But wait, tapi mau apa yang dicolong orang nggak ada apa-apa. Oh my God! Oh my God! Dia mau gimana? Oh wait, tenang. Oke, ambil senjata now. Apaan sih? Tampar sih Meong. Ya nggak apa-apa deh, Meong ini yang nampar. Meong. Sana! Ih, apa sih ceket-ceket mulu? Galak banget Meong. Meong dingin nggak? Hah? Dingin nggak? Apain? Pakai. Okay, are you ready? We're going out now. All right? I said 1, 2, 3, and then we go out, okay? What? Jangan lari. I don't know. It's whatever. Okay, let's go. 1, 2, 3. Ariel, Oh my God, Nena. Eka nggak bisa biarin Ariel pacaran sama Mel. Pokoknya
Pokoknya Ariel harus pergi dari kampung ini. Ana, Ariel harus pergi dari kampung ini. Tenang aja nanti, Ana punya cara. Apa cara? Udah. Oh, gini ya kelakuannya ya. Ngakunya anak sekolah, ngakunya anak orang kaya, tapi tidak tahu aturan. Malam-malam datang ke sini. Oh, enggak, Bu, enggak gitu, jangan salah paham. Itu pokoknya enggak. Meyang tuh anak perempuan, malam-malam datang ke sini tidak izin sama boe. Kau orang jahat ya? Kau bawa Meyang kabur dari sini, kau bawa Meyang kabur dari sini. Ngaku, ngaku. Ya, Ari ini gak jahat. Gak, Ariel. Apa dari nggak jahat? Malam-malam datang ke sini tidak izin sama boe. Mau bawa kabur Meyang, mau bawa kabur Meyang. Oh, itu kenapa warga kampung pada berdatangan? Ntar kalau anak Ega dikeroyok nih, box. Aduh, anak Ega yang mukanya kayak artis Korea. Aduh, rencananya anak gimana sih? Enggak, itu. Kok jadi ngapain malam-malam? Jadi, tes darah itu untuk membuktikan kalau itu anak kandung atau bukan, Bu. Oh, jadinya gitu. Jadi kalau si Inem itu mau diambil darahnya, itu bisa ngebuktiin si Meyong tuh anaknya apa bukan ya? Ya, seperti itulah, Bu. Aduh, bagus tuh kita caranya tuh. Apaan tuh? Enggak gitu, beneran. Astagfirullahaladzim, Meyong. Ya Allah, ada apa lagi sih tuh? Ada apa, Pok? Enggak. Tadi pagi Po Indun juga datang, sempat nanyain hal seperti itu juga, Bu. Ya Indun ayah sama Pok Mai. Ayah tinggal dulu Bu Bidan ya. Pok. Kenapa tuh? Pok. Ngapain sih kesini? Lagi pada nonton Meyong. Bapak. Ini loh, Ariel mau bawa kabur Meyong dari rumahnya. Tolong diusir aja. Bikin emosi aja malam-malam. Oh my god, danger, bahaya. Jangan sampai anak kesayangan Ega jadi babak belur. Ya Allah, Mina, tuh lihat tuh ya ampun si Meyong, ya ampun. Ya udah, kita paranin aja sekarang ya Pak. Lu paranin gimana? Lu mikirin si Alia. Ntar kalau Alia tahu gua kesono ya, ntar dia cemburu lagi, rame lagi, ngambek lagi. Terus bagaimana caranya kalau begini? Pak Ustadz, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pok? Bisa minta tolong nggak Pak Ustadz? Iya, silakan. Ada apa nih? Bantuin si Meyong tuh Pak Ustadz tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh orang pakai ditarik-tarik begitu. Kayaknya masalahnya agak serius nih Pak Ustadz. Bisa tolong nggak Pak Ustadz tengahin begitu ya? Deh, sekarang begini, empok di sini aja, Pak De. Ntar coba aneh bawa dari sini, insya Allah ya. Gampang udah. Yuk. Tolongin ya banget nih Pak Ustadz ya. Anak Ega nanti kalau dikebukin sama warga di box, lu tanggung jawab lu. Aduh, Onti, namanya juga usaha. Mana Anda tahu bakalan rame. Makanya gak usah pakai teriak-teriak. Assalamualaikum. Apa sih, Pak De? Gini nih Pak Ustadz. Ada apa? Ustadz, nih kayaknya si Ariel nih mau nyulik si Meyong nih. Tahu dari mana? Itu buktinya malam-malam ngapain berdua-dua coba Pak Ustadz? Iya bener Pak Ustadz itu. Bawa aja sekalian tuh Pak Ustadz. Ntar dulu. Kayaknya mau mesen nih. Udah ntar dulu. Jangan pakai suuzon dulu sama orang, nggak boleh. Udah gitu main kekerasan model macam kayak begini, nggak boleh. Haram hukumnya. Tanya dulu ya sama Ariel. Ustadz yakin berdua nggak seperti apa yang disangka. Nah sekarang ada baiknya mending kita tanya dulu. Kenapa Ariel? Coba kasih penjelasan dulu deh. Itu Pak Ustadz, kan tadi Ariel tidur sini soalnya nungguin Meyong, mau ketemu Meyong kan khawatir sama Meyong tapi nggak dikasih sama orang tuanya, jadi ya tidur sini. Apa itu? Jadi gini, tadi lihat Ariel itu
lagi kedinginan. Ya, terus? Pas kedinginan terus Meong ngeliat dari rumah kasihan. Oh. Tapi kalau dia mati gimana? Oh, Iya, kesian. Gitu. Dengar kagak tuh pada? Denger apaan? Penjelasannya dulu makanya dengerin. Biar rapi, jangan main hakim sendiri. Apalagi tadi Ustadz bilang mau bulan puasa. Mendingan kita nambahin amal buat ntar bulan Ramadan ya. Kalau begitu udah, mendingan kita nih semua pada ke masjid, ke musola, sholat tahajud kek, baca Quran kek, ngapain kek, ya? Udah, gak usah pakai begini. Ya udah, berangkat sholat dah, ya? Masjid sono, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bagus. Kan enak kalau begitu. Sholat. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman. Pok, berdua kagak ikut? Oh enggak, sholat, udah pasti sholat. Nanti saya nyusul. Oh, ya udah kalau begitu dah. Ya. Udah, deh ngomong-ngomong. Yuk deh, ke musola. Meong dah kalau mau ikut. Po ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, si Meong kagak dia papain. Empo masih khawatir banget ya sama si Meong. Ya Allah, Mina lu nanyanya begitu. Kan lu tahu sendiri, si Meong itu kagak ada orang tuanya. Gua mah kesian sama dia. Pok, tenang aja, masih ada Mina. Nih, Aye bakal cari tahu, cari cara gimana caranya supaya ngejauhin si Meong dari ibu abal-abalnya tuh. Iya, bener juga. Pokoknya si Meong harus balik lagi tinggal sama Pok Mae. Kalau kagak, aduh. Ayo, udah malam wis bengi. Kowe tidur ya. Oh, ngantuk. Ngantuk. Ya udah apa? Ya aduh. Oh, boleh. Pokoknya bagaimanapun caranya, besok ini si Meong harus di rumahnya Papi. Titik. Tapi nanti kalau misalkan dia kabur lagi gimana? I have an idea. You wanna know? Neneng teh manis sedih pisan. Hati neneng teh manis sakit. Kenapa tuh ya anak kandung neneng gak mau ngakuin kalau neneng teh ibu kandungnya? Sekarang aku keluarkan semua koleksi batuku. Coba aku hitung. Kalau satu batu aku laku 3 miliar. Nah, sekarang laku 10 batu. Berarti 10 kali 3 miliar. Alah Majang,
30 miliar aku dapat. Kaya raya aku. Meong, meong. Memang kau anak yang bawa hoki untuk aku. Uangku berlimpah-limpah. Alamak Jang, kalkulator aku berantakan. Cuma itu otakku. Nenek, kau itu? Iya ini Neneng. Ya ini kan Neneng. Kenapa kau, Neng? Ini Neneng. Kau tahu, gara-gara kau teriak tadi, kalkulatorku hancur berantakan, Neneng. Itu berarti aku juga berantakan. Karena hidupku tanpa kalkulator gak bisa apa-apa, Neng. Hidupku hanya berhitung, mengkali, membagi, mengurangi, bahkan menambah. Mengerti kau? Iya, ngerti Tuan Bos. Kalau kau mengerti, berarti kau sekarang menjadi kalkulator aku. Neneng suruh ngitung-ngitung gitu? Iya kan ku bilang kau jadi kalkulator aku, Neneng. Iya, kalau masalah mengerti mah Neneng mengerti ya yang maksudnya Tuan Bos. Tapi kalau masalah hitung-hitungan mah Neneng mah nggak ngerti atuh. Terserah, sekali jadi kalkulator, tugas kau jadi kalkulator. Kumaha tuh Alah, Tuan Bos ada yang lain nggak? Aduh, entong ngitung atuh. Semangat ya, semangat. Bangunin warga, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah sehat. Bang Engkong, mau pada ngapain nih ngomong-ngomong? Engkong. Kenapa Engkong? Iya nih, Babe, mau jalan-jalan buat mau sahur. Jalan-jalan, ini aman, kita bangunin warga. Ini kan pertama kali. Lu mikirnya duit melulu sih. Kita mah nggak ngerti, masih ternarik baju pagi, jalan juga. Udah nggak apa-apa, turutin deh orang tua sekali-kali. Cari pahala buat di sini. Iya, Be, ya. Ayo. Udah sabar sama orang tua. Ustaz nggak mau ikut? Enggak ah, aneh mau ke sono aja, ke musola. Mau tadarus, habis itu tahajud, habis itu bangunin deh warga pakai speaker ntar ngasih tahu, gitu, ya. Oh iya Pak Ustadz. Apa tuh? Saya kan tahu nih Pak Ustadz bininya lagi pulang kampung kan ya. Saya ngundang bagaimana kalau ntar kita sahur bareng di rumah. Binian udah masak banyak. Cakep banget emang Mion, tahu aja. Jadi enak kita. Saya enak deh. Ya udah siap dah. Ntar pokoknya aneh mampir ke sono ya. Kita sahur bareng-bareng mengkong mau keluarga apa deh ya. Siap. Yuk, makasih banyak ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan. Tak, ayo tak. Hujannya. Aduh. Saripah. Aduh ya Allah. Iya orang lagi tidur siram-siram. Tahu? Ada apaan sih Syarifah? Sahur. Sahur. Udah sahur ini nanti pas mau imsak aja. Susah amat. Aja tuh. Ayo Bang Ben kita sahur. Basah tahu. Ya udah cepetan. Aku mandi dulu berusaha. Lah, mandi jam segini dingin. Hematik lo ntar. Itu kerupuk tuh. Plastik. Udah lu sih capek gua ngap. Mondar mandir segitu ya capek banget. Aduh. Ya, si Meong sahurnya gimana ya? Itu emaknya kan gak ada perhatian tuh. Dia kagak kasih sahur, gak bisa puasa lagi. Itu dia, Nyak juga kepikiran. Masya Allah, si Meong puasanya bagaimana, sahurnya bagaimana. Ya pasti ada sahurnya, kok jangan khawatir ah. Nya, angonnya aur. Nya. Aur, ya angonnya. Kak. Kangen dong kakak. Kak.
Ada apa nih di atas? Jangan-jangan ada kelapa nih di ban lo penyangkut nih. Kelapa. Jangan-jangan itu anak lagi tuh. Gimana? Edo, anak RT lo kok ngomongnya sembarangan begitu sih? Ya, sama lah. RW kok. Iya dah, anak RW apa? Lo nggak tahu ya? Selama bulan puasa tuh yang namanya setan, kuntil anak, jurik, segala macam yang jenis itu tuh itu diikat di rantai, udah dikerangkeng dimasukin penjara supaya jangan mengganggu manusia yang mau puasa. Ngerti nggak lo? Emang gitu kok nggak? Iya. Saya nggak tahu. Asal ngejeplak aja sembarangan. Itu sih memang tuh. Tuh yang di atas tuh. Di atas situ tuh. Di atas apa dong? Lihat bau kucing kong. Kita lihat deh. Meong. Aduh, lu ngapain? Kongkiran begal dari mana tau-tau loncat ke atap. Turun. Tuh, bilang kuntilanak kemana orang. Udah seneng Tukeran. Ya, switching. Bahaya di atas. Meong mau ikut. Ya udah, Meong naik mobil depan nih, ya. Waduh. Ini. Ya elah dia lagi. Ada aja. Udah, hati-hati, jangan si Meong. Yuk. Suara Meong kan? Suara Meong. Dong, lo nggak ngajak-ngajak sih? Gimana? Udah yuk, naik. Yaudah, yuk. Gendong adek lo gimana? Lu main makan aja, ntar dulu nunggu babe lu, ntar sahur bareng-bareng. Gimana sih? Mau makan sendiri aja? Kan lapernya. Semua orang juga lapar, tungguin. Makan pakai tata cara atau enggak? Main habok aja. Tahu kagak sabaran banget jadi anak. Pastinya masih mikirin si Meong. Ih, kapan sih hidup gue bebas dari si Meong? Ya, itu si Meong. Meong. Si Meong.
Allah, sehat Bang Mion. Kita habis keliling-keliling tadi udah nih. Nah, sekarang sampai sini. Cuman tadi di tengah jalan ini anak-anak nih pada ketakutan. Takutan apa? Pada bilang setan segala macem. Padahal di situ ada si Meong pengen ngikut gitu. Meong bilang setan. Gini Pak Ustadz, ayah udah bilang nih sama anak-anak nih ya, kita nggak boleh takut, nggak usah takut. Sebab di bulan puasa ini semua setan, gondorowo, kuntilanak tuh semuanya diikat, dirantai, dikerangkeng, dipenjara supaya manusia itu tidak diganggu lagi puasa. Gitu kan Pak Ustadz? Emang benar, ada hadisnya. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bunyinya apa? Udah tahu gak bunyinya? Nggak tahu. Lah emang belum disampein. Ini lagi mau disampein Bang Mion. Namanya lagi bunyinya tuh hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila bulan suci Ramadan datang, pintu sorga dibuka. Salah. Kelempengan Bang Mion, mohon maaf. Maksudnya pintu sorga dibuka. Oh, terus kemudian apa lagi kata Nabi? Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup begini nih. Ditutup pintu-pintu api neraka. Nerakanya yang ditutup, bukan apinya yang ditutup. Salah lagi aja ngomong. Terus kemudian wasufidatis syayatin, dikerangkeng, dibelenggu, diborgol. Siapa yang diborgol? Setan. Kalau dia berarti setan dong. Udah. Jadi di kerangkeng deh tuh setan-setan Bang Mion. Cuman memang yang dimaksud setan di mari adalah setan yang ada di dalam hati-hati kita semua. Yang nyuruh kita buat kagak benar, melanggar perintah Allah. Dengerin nih, termasuk yang begini-begini nih. Ya, yang dibilangin kagak dengar. Ya. Jadi yang model macem kayak begitu, tadi tuh engkong bilang, itu tuh namanya setan tapi berupa jin. Jadi yang jadi kuntilanak, yang jadi apa lagi tuh gondorwo, yang jadi buto ijo, sinder bolong. Sundel bolong kali, sinder bolong, ada juga Cinderella. Udah macem-macem dah. Banyak tuh ada ponong. Ponong lagi dah. Iya. Udah, terus kemudian yang namanya kayak begitu semua tuh, itu namanya bangsa jin, ya. Paham tuh nggak? Ya. Tapi kalau misalkan setan, kalau misalkan jin yang suka ganggu begitu tuh, ya berarti sama dia juga setan namanya tuh. Cuman yang model macam kayak begitu di bulan Ramadan, insya Allah semuanya dikerangkeng. Paham gak nih? Lagian jangan pakai takut menjin, jangan takut mesetan, takutnya ame Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nih Bang Meon? Engkong paham ya? Meong paham gak Meong? Ngerti? Enggak. Ya. Belum Pak Ustadz, belum. Datang. Bisa ikutan sama. Nenek juga. Lu ngapain sini? Buang. Apa sih lu kasar amat? Iya, Alia. Astagfirullahaladzim. Alia, nggak boleh begitu. Jutek amat sih lu. Ini ngapain sih ikut-ikutan? Nenek bukan ikut-ikutan. Udah. Ini mau masuk bulan suci kok begini. Ayo. Kan mau sahur. Makanannya udah siap. Iya tuh. Aduh, masih heboh sapi. Ya, saya niat emang nih. Mei sama saya niat puasa pertama ini kita pengen sahur bareng-bareng gitu. Alhamdulillah. Ini pada kumpul semua. Ada min fadli Robbi, ini makanan banyak banget lagi ya. Ini seadanya Ustadz. Udah bagus begini mah. Tinggal kita sebelum makan kudu baca niat dulu. Nah kita mesti kudu tahu nih baca niat nih. Tapi Bang Mion mengkong nih, ya. Kalau niat puasa sunnah sama niat puasa wajib beda tuh. Kenapa? Karena yang satu bisa nggak pakai niat, yang satu harus pakai niat. Niatnya kapan? Di waktu sebelum subuh.
Makanya ada kalimatnya dalam istilah fikih tuh al-imsaku minal ukli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Menahan lapar dan dahaga dari kapan? Dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari bersamaan dengan niat. Jadi kalau puasa wajib kagak pakai niat, puasanya kagak sah. Nah, udah, pokoknya sekarang mari dah sama-sama kita baca niat bareng-bareng. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, udah, kalau udah tahu bareng-bareng dah kita makan. Ayo. Curigakan deh, Meong itu dibawa jalan mulu ya. Yuk. Sesuatu nih. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Waduh, kakak udah angkut. Bahaya nih. Gimana? Jadi rencananya begini nih, Po. Kita kudu bujuk Ibu Bidan supaya bilang ke si Inem, nah si Meong ini kudu dites, tes kesehatan, cek apalah pokoknya deh ya, pinter-pinternya si Ibu Bidan. Nah, tujuannya supaya kita bisa ambil darahnya si Meong. Iya, terus? Nah, ambil darahnya si Inem juga. Kan bisa tuh dicocokin, cocok kagak darahnya, beneran nyanyi atau bukan. Nah kalau udah ada bukti kayak begitu kan, mau ngomong apa lagi si Inem? Kagak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener-bener. Pinter deh lu ya. Emang iya. Yaudah lu yang ngatur deh. Nya sama Cimina mau ngetes darahnya si Meong. Aduh, nggak bisa nih, nggak bisa gue biarin. Tapi gimana ya caranya nghalanginnya? Neneng! Mana sih Neneng? Neneng! Kembali kau! Aku mau bicara sama kau. Iya, bos. Aduh, ayo naon, ada apa? Neneng, sekarang kau ikut aku. Kemana? Nggak mau. Neneng, gara-gara kau, kalkulatorku hancur. Kau kan tahu, hidupku itu tidak bisa apa-apa tanpa kalkulator. Jadi sekarang aku mau kau jadi mesin hitungku. Mengerti?
Maksud Tuan Bos teh? Neneng teh jadi sekretaris pribadi gitu. Bohong. Serius ya teh? Aku serius Neneng, kau itu ikut aku menjadi mesin hitung aku. Mengerti kau? Kita berangkat sekarang. Ayo. Halo Bella. Oke papi, pokoknya ketemunya di mall. Mall, ngerti mall. Oke. Ayo. Udah smile. Oh iya. Apa cuy? Enggak apa-apa. Kita mau pergi jalan-jalan mau? Jalan. Iya, kita jalan-jalan sekarang mau? Temen, yuk, ayo. Ben, Rika, makasih ya udah menampung gue di sini. Sekarang gue balik dulu, mau jenguk mami sama papi. Itu dah, Jani anak itu berbakti sama orang tua. Aduh, Bang Adil ini emang, pokoknya Seribu itu sayang banget sama Bang Adil. Iya, Bang Ben juga ganteng kan? Hah? Nyambung. Oh iya. Mami balik dulu ya. Dah. Hati-hati ya. Kenapa sih? What? Hei, ada yang mencurigakan deh. Kok Meong itu dibawa jalan mulu ya? Kan? Yuk. Sesuatu. Yaudah, ayo kita ikutin aja. Ntar dulu, lu bukannya mau pulang? Kenapa jadi ngikutin Meong? Ntar bisa sekalian dia pas balik mampir ke rumah, ayo deh. Yaudah. Diam. Untung papi ngajaknya ke mall kayak beginian. Jadi nggak mungkin teman-teman sosialita ada di sini. Aman boh. Enggak juga Ante. Tapi untung ada AC-nya. Lumayan. Hari ini kepanasan banget. Lumayan lah bisa belenjong-belenjong dikit. Ariel. Oh my god. You tunggu di sini. Jagain si Meong. Meong, Boy mau ke atas sebentar ya. Kamu tunggu di sini ya sama Sumi ya. Enggak, kamu di sini aja ya. Ini sepatu lucu-lucu. Meong. Tuh ada apaan tuh? Mana? Apaan tuh? Ini tinggal sendiri. Oh, dia pergi. Meong sendiri. Ayo. Yaudah, yuk. Yaudah, cepetan. Pelan-pelan aja. Eka harus lepas penyawaran Eka buat ngelabrak Ariel. Dia harus tahu kalau maminya yang cantik ini udah tahu kalau Ariel tuh suka-sukaan sama si Meong dan itu big no-no. Mereka kan orang kampung. Tapi dia masuk ke toko yang kayak gitu itu kan mahal. Oh no, udah lama gak ketemu barang-barang kayak gini. Lucu juga. Biarpun gak branded amat sih. Aneh ya, orang kamu kok bisa masuk situ? Ini ada yang nggak beres nih. Beres nih. Ya udah, kalian berdua awasin dia. Gue cari Meong dulu. Iya. Cari sampai ketemu. Iya.
Oh my god, bisa kebongkar ini penyamaran Eika. Gawat, gawat. Sini nak. Woi! Bu, itu ada apaan, Bu? Lari-lari. Oh, di toilet ada cewek aneh. Aduh, pokoknya serem deh, Dek. Mana ada darahnya kayak kucing lagi. Hah? Kayak kucing? Iya. Aduh, itu pasti meong tuh. Bahaya nih kalau tangkap sapam.